Saudari-saudaraku yang terkasih, pada bagian kedua dari doa kemuliaan adalah seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita lihat apa makna dari doa yang singkat ini bagi kita sebagai pengikut Kristus. Seperti pada permulaan, artinya dari kekal, dari keabadian, Allah Tritunggal itu esa, satu dalam cinta kasih. Kata seperti pada permulaan merujuk pada kitab Kejadian bab 1 ayat 1 yang berbunyi pada mulanya Allah menciptakan dan seterusnya. Kata ini juga merujuk kepada prolog Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai dengan 2 berbunyi demikian. Pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Kata seperti pada permulaan berarti dari kekal sampai kekal, Allah cinta itu adalah Allah Tritunggal. Kekal dalam karya cinta kasih yang menyatukan ketiga pribadi. Bapa yang darinya Putra berasal, Putra yang mengutus Roh Kudus bagi dunia. Cinta ketiganya selalu sama dan selalu baru setiap waktu. Ketiganya, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus membentuk dan menjalin kisah keselamatan dunia. Kisah keselamatan ini adalah cinta Allah yang kekal dan abadi, Allah Tritunggal. Cinta Allah Tritunggal bagi setiap orang, bagi manusia. Karena itu, cinta kekal dan abadi Allah Tritunggal ini bagi manusia juga adalah cinta yang dari kekal sampai ke kekal. Cinta yang dari permulaan sampai akhir sama dan selalu baru setiap waktu. Cinta Allah bagi manusia ini tidak dibatasi oleh kerapuhan dan keberdosaan manusia. Manusia dengan seluruh kondisi diri, entah ia berdosa, entah ia orang kudus, entah ia orang baik, tidak menjadi syarat utama bagi Tuhan untuk mencintainya. Tuhan tidak menunggu manusia menjadi kudus agar Allah mencintai. Manusia berdosa atau kudus, cinta Allah tetap sama sejak permulaan sampai selama-lamanya. Jadi memuliakan Allah berarti menerima dan mengakui bahwa Allah itu esa, satu Allah tiga pribadi. Berarti juga bahwa cinta yang dari Allah itu hanya akan membuat siapa saja untuk hidup dari cinta dan dalam cinta Allah. Mengenal dan mengalami kasih Allah itu. Manusia hanya akan bisa berpartisipasi dalam cinta Allah. Manusia hanya bisa mengalami kasih Allah yang berlimpah-limpah itu bagi dunia. Manusia hanya bisa mencintai dunia dengan kekuatan cinta yang diberikan Allah baginya. Sedangkan kata sekarang menegaskan bahwa cinta Allah Tritunggal itu bukan kisah masa lalu. Bukan apa yang sudah dikerjakan Allah bagi manusia dulu. Melainkan karya cinta Allah itu terus berlangsung sekarang dan di sini, di dunia ini, di dalam hati dan hidup setiap orang yang percaya, yang mengakui, yang rindu mengalami kehadiran Allah Tritunggal dalam dirinya. Allah Tritunggal memperlihatkan cinta yang total, cinta yang utuh, cinta yang tanpa pamrih dalam diri Yesus Kristus yang menjadi manusia. Yesus Kristus yang menderita, wafat di kayu salib dan bangkit dari antara orang mati. Peristiwa salib adalah pernyataan cinta paling agung yang diberikan Allah kepada setiap orang. Salib dan peristiwa penderitaan bukan lagi dan bukan hanya satu peristiwa 2000 tahun yang lalu, bukan satu peristiwa masa lalu, tetapi salib dan seluruh misteri hidup Yesus itu terus dibaharui dan diaktualkan atau dijalani Yesus sekarang di sini di dunia ini dan teristimewa dalam diri setiap orang. Kesatuan abadi Allah Tritunggal ini berkarya terus sekarang dalam diri manusia, yakni terutama ketika manusia juga ikhlas memikul salibnya setiap hari dan mengikutinya. Ketika manusia rela berkorban dan mengalami rahmat ilahi dalam korbannya bagi Allah dan bagi sesama. Pengorbanan yang diberikan setiap pribadi, sekecil dan sesederhana apapun, adalah ungkapan ikhlasnya untuk berpartisipasi dalam salib dan hidup Kristus sendiri. Maka kata sekarang adalah ungkapan bahwa kita sedang
Kita sedang menjalani kasih Allah itu di sini, di sekarang, di dunia ini, dalam hidup pengorbanan dan pelayanan kita. Sedangkan kalimat atau kata selalu sepanjang segala abad, amin, sebagai kata yang terakhir, ungkapan ini mau katakan kepada kita bahwa kemuliaan dan karya cinta kasih, karya keselamatan Allah itu terus berlangsung, terus berjalan sampai selama-lamanya. Karya cinta Allah ini untuk menyelamatkan manusia bukan sesuatu yang sudah lalu, yang sudah terjadi, atau terjadi pada saat tertentu saja dalam hidup kita di dunia ini. Melainkan tak kenal batas waktu, batas suku, batas agama, ras, dan status hidup manusia. Allah selalu melampaui semuanya itu. Kerahimannya itu melampaui yang dipikirkan dan dibayangkan oleh manusia. Allah selalu dan terus berkarya dan mencurahkan cintanya itu. Karya cinta Allah untuk menyelamatkan manusia itu akan sejalan dan efektif serta punya daya transformatif dalam diri manusia jika manusia juga menanggapi dengan pengorbanan dan karya cinta serta pelayanan yang muncul dari setiap hati dan bibir setiap orang. Artinya, kita diajak untuk tidak takut berkorban, tidak takut berbuat baik bagi sesama, dan ikhlas memberi diri tanpa pamrih. Karena hanya dengan itu semua, kalimat yang mengatakan, selalu sepanjang segala abad ini terpenuhi dengan segala berkatnya dalam diri kita, dalam hati kita, dalam hidup kita setiap hari di dunia ini. Sedangkan kata amin adalah ungkapan setuju, ekspresi percaya, dan juga siap sedia dari manusia untuk melaksanakan apa yang diwartakan, apa yang didengarkan. Amin berarti saya setuju, saya akui, saya menerima semuanya itu dengan iman dan pengharapan akan Allah Tritunggal Maha Kudus. Dengan mengatakan amin, kita berharap dengan yakin dan teguh bahwa Allah yang adalah cinta sempurna itu berkarya dalam diri kita, berkarya dalam dunia ini, berkarya untuk kita dan untuk kemanusiaan sekarang sampai selama-lamanya. Jadi ketika kita mendaraskan atau mendoakan doksologi pendek ini, yakni kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad, amin, kita bukan saja sedang membuka hati, sedang membuka diri, dan menyerahkan hidup dan karya kita kepada Allah Tritunggal, kepada naungan dan bimbingan Allah, melainkan juga bahwa kita sedang merasa sudah dirahmati, sedang yakin bahwa kita sudah diberi rahmat yang berlimpah-limpah oleh Allah Tritunggal Maha Kudus. Maka kita panjatkan doa yang singkat ini karena kita merasa perlu memuliakan Allah yang sudah dan terus mencintai dan terus mengharapkan keselamatan kita dari sekarang, di sini, di dunia ini, sampai selama-lamanya. Memuliakan Allah dalam doa singkat ini berarti kita mau masuk dan hidup dalam keluarga Allah. Kita mau masuk dan membangun relasi dan kesatuan cinta Allah Tritunggal Maha Kudus, serta siap sedia mengalami dan merasakan cinta Allah, siap membagi cinta Allah Tritunggal itu dengan sesama kita. Sehingga kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad, amin, adalah satu ungkapan iman, satu ekspresi syukur yang mendorong kita, yang memampukan kita, yang membuat kita berani berkata kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita membuka hati, membuka diri, membuka hidup kita agar kemuliaan yang dicurahkan oleh Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus itu dialami sekarang, selalu, sampai selama-lamanya di dalam hidup kita, di dalam kemanusiaan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Itulah satu dua pokok pikiran tentang katekese kita, doa kemuliaan. Doa ini sangat singkat, tetapi sangat kaya dengan pesan rohani, dengan pesan untuk mengalami kerahiman Allah Tritunggal Maha Kudus dalam hidup kita sekarang dan di sini. Terima kasih, silakan berbagi video ini dengan sesama.
Saya akan sangat senang bila banyak orang mendaraskan doa ini dengan keyakinan iman, dengan satu pengalaman, kerinduan untuk mengalami dan merasakan bahwa kemuliaan Allah menaungi hidupnya, menguasai dirinya, dan mendorong hidupnya untuk senantiasa menjadi pujian bagi kemuliaan dan bagi keselamatan jiwa kita sendiri.